Wudu adalah 6 asya'a, sesuatu. Ada 6. Apa saja itu? Ahaduha, yang pertamanya an-niyatun, niat. Lah niat itu apa tuh? Wa haqiqatuha syar'an, dan hakikat niat itu secara syara' qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Boleh disebut juga muqtarinun. Kalau ini muqtarinan berarti hal ya. Qasdus syai'i, keinginan akan sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, beriringan dengan melakukannya. Beriringan dengan perbuatannya, itu namanya niat. Keinginan melakukan sesuatu diiringi perbuatan, itu baru namanya niat. Ya, niat saya baik, tapi tidak dilakukan, itu nak niat namanya. Keinginan diiringi perbuatan, itulah niat. Fa in tarakha anhu summiya azman. Fa in tarakha, maka jika lebih lambat darinya, ya, maka jika lebih lambat perbuatan dari keinginan dulu tapi tidak langsung berbuat, itu namanya apa? Summiya azman, dinamai dia dengan azam, cita-cita. Wa takunun niyatu, dan adalah niat itu inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Kapan kita pasang niat? Inda ghasli, inda ketika ghasli membasuh, awwali juz'in, awal bagian atau bagian pertama, minal wajhi, dari wajah. Lah ketika ia menyentuh wajah, kita pasang niat. Ini membasuh untuk mengangkat hadas. Kira-kira seperti itu. Niat wudu nanti kita sebut ya. Bisa kita niat wudu, bisa kita niat mengangkat hadas, bisa kita niat ingin sholat, dan seterusnya. Pokoknya niat itu dilakukan di awal basuhan. Bukan pas bangun tidur ya, bangun tidur wudu, itu azam namanya. Ya, maksudnya ketika kita basuh wajah, kita tahu bahwasanya ini basuhan untuk mengangkat hadas loh gitu. Ya, kita basuh wajah, kita tahu bahwasanya ini basuhan tujuannya untuk mengangkat hadas. Setelah itu kalau lalai dengan niat, Enggak salah. Enggak salah. Ya, pokoknya di awal. Kadang niat di kan wudu itu harus tertib. Pas di basuh wajah, pas di dari itu masih tetap mempertahankan niat, masih fokus dengan niat. Pas di wajah, pas yang wudunya aku baru ragu. Tadi pas di wajah masih mempertahankan niat atau enggak? Kalau mualah langsung ya. Yang perlu mempertahankan niat tuh ketika tidak mualah kan. Kita basuh kakinya di masjid aja nanti gitu. Pas basuh. Nah, mualah boleh, nanti kita bahas ya. Mualah itu kan bukan rukun. Boleh mualah, boleh tidak mualah. Boleh mualah, boleh tidak mualah. Kan tetapi mualah itu sunat. Ya. Tanya di sini. Ada beberapa kitab yang menyebutkan harus seperti itu ya. Hifzun niyah itu mesti penting. Sampai akhir basuh kaki kita tetap pertahankan niat. Maksudnya kita tahu bahwasanya kita basuh tangan bukan basuh tangan biasa nih. Ini basuh tangan memang untuk ngangkat hadas. Ini ngusap kepala memang ngusap kepala ngangkat hadas. Ini basuh kaki memang basuh kaki untuk angkat hadas. Nah, itu maksudnya dawamun niyah. Ya, tetap ada niat. Kenapa? Karena dalam berwudu boleh jadi kita tidak selamanya pakai gayung. Sekarang kita basuh muka. Berarti kita ngangkat hadas muka. Enak. Sekarang airnya kurang dari 2 kula. Ketika kita tidak punya gayung, kita celupkan tangan untuk mengambil air untuk basuh tangan. Kalau kita mencelupkan tangan dengan niat membasuh tangan, berarti air 1 ember menjadi mustakmal. Ya. Bayang ya. Kita kalau niat membasuh tangan ketika mencelupkan tangan, kalau basuh muka kan aman. Kita pasti niatnya ngambil air untuk basuh wajah. Tapi kalau kita sudah selesai basuh wajah, tentu setelah itu kita akan basuh tangan. Sekarang kita celupkan tangan ke dalam ember yang airnya kurang dari 2 kula. Dengan niat membasuh tangan, otomatis seluruh air dalam ember menjadi mustakmal. Gimana caranya supaya tidak jadi mustakmal? Gimana caranya? Tak celupkan pula tangan, celupkan kaki, celupkan. Itu caranya. Kapan jadi mustakmal? Ketika bagian itu terpisah dari air. Itu caranya. Itu makanya. Tapi kalau model itu berarti aman orang yang niatnya dipertahankan pas basuh wajah. Pas basuh tangannya lah kama-kama pikiran. Pokoknya dia tahu bahasanya ini untuk mengangkat hadas kan. Lah jadi itu. Tidak berat-berat lah, enggak.
Tapi kalau di sela-sela anggota wudhu yang satu, habis itu kan tertib tuh. Misalnya sedang basuh muka Allah gitu. Itu tangan Allah sampai situ. Nah, itu kan membasahi rambut. Nah, pas membasahi rambut tuh misalnya kok kedip matunya ambilnya jelek gitu. Ya, enggak masalah. Enggak masalah, enggak masalah. Dia niat dia bukan untuk ngangkat hadas juga kan. Ya, boleh. Tetap dihitung tertib. Tetap dihitung tertib. Lanjut. Ai maqrunatan muqtarinatan bidzalikal juz'i. Beriringan bidzalikal juz'i dengan bagian tersebut, la bi jami'ihi, tidak dengan seluruhnya. Ini tidak perlu juga dengan seluruh wajah. Ini ya, teknis niat aja nih ya. Teknis niat aja. Kalau kata Buya Hamka nih yang membuat orang malas belajar fikih nih. Sama dengan niat salat kan, niat salat itu mesti dilakukan saat takbir. Pas A sampai Ra, bar. Gitu ya. Sengaja aku salat zuhur. Dalam hati seperti itu. Sengaja aku salat zuhur 4 rakaat, makmum karena Allah Ta'ala. Sengaja aku salat fardu subuh, makmum karena Allah Ta'ala. Sedangkan lisan menyebut Allahu. Jadi sehingga orang jadinya banyak was-was. Tidak pas niat dah. Kan seperti itu. Tidak pas. Sehingga orang banyak was-was seperti itu. Dalam prakteknya sebenarnya tidak sedetail ini juga. Karena kita belajar dengan Habib Ahmad, dia ceritakan ada anak seorang syekh, anak seorang guru yang gara-gara belajar ini was-was wudu. Ya, dia lafazkan niat wudu, nawaitul wudu, nawaitul wudu, nawaitul wudu. Pokoknya sudah banyak dia basuh wajah. Di Yaman itu air masjid itu memang 2 kulah jumlahnya. Memang 2 kulah, 1 bak tuh di tangan. Enggak. Panihlah paknya nawaitul wudu, tunggu dia pak. Alah sah tuh. Ya, alah sah tuh. Kenapa sudah sah? Dia sudah berniat dan seluruh bagian wudu sudah terbasuh. Ini masalah nanti kita bahas ya, masalah tertib itu. Tertib itu terwujud ketika seluruh anggota tubuh dicelupkan ke dalam air yang banyak. Sah. Tapi yang tidak sah itu tertib gimana? Ustaz tolong basuh muka saya, si Daud tolong basuh tangan kanan, Ustaz Budi basuh tangan kiri saya, si Yahya kaki kiri pada kaki kanan. Semuanya membasuh dalam keadaan bersamaan, tidak sah wudu. Tidak tertib. Tapi kalau nyelup, sah. Kalau nyelup, sah ya. Itu beda. Ya. Nanti kita bahas lah secara detail. Main-mainnya. Tidak tertib jadinya. Ya, kecuali basuh tangan untuk sunnah saja ya. Sunnah wudu kita bahas juga. Wala bima qablahu, dan tidak pula dengan yang sebelum wajah. Jadi kita pasang niat bukan ketika kumur-kumur. Wala bima ba'dahu, tidak pula dengan yang setelah wajah, dengan basuh tangan. Pas basuh wajah, awal juz'in, awal bagian dari wajah. Fayanwi al-mutawaddi'u, maka berniat orang yang berwudu itu, fayanwi al-mutawaddi'u, apa yang dia niatkan inda ghazli ma dzukira, ketika membasuh yang disebutkan tadi, ketika membasuh awal bagian wajah itu, apa yang dia niatkan? Raf'ah hadatsin. Dia bisa berniat mengangkat hadas. Min ahdathihi. Dari hadas-hadasnya. Tidak perlu juga disebut ya, sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kentut. Tidak perlu juga sebut seperti itu. Sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas pipis. Sengaja aku berwudu karena hadas kentut, pipis, dan buang air besar sekali. Tidak perlu ya. Hadas kecil, selesai, titik. Ini ada pula orang bilang harus spesifik hadasnya. Kalau untuk kamu ya. Pertanyaan mempersulit badan sendiri itu ya. Au yanwi istibahata muftaqirin ila wudu'in. Atau niatnya apa? Yanwi berniat dia istibahah, minta boleh. Dengan wudu ini perbuatan yang tadinya haram menjadi halal. Apa perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas tapi boleh dilakukan ketika orang itu suci? Ada 6 ya enggak? Salat, tawaf, menyentuh mushaf, 4 ya, 6. Menyentuh mushaf dan membawa mushaf. 4 hal ini. Berarti dia berniat sengaja aku wudu untuk bisa salat. Sengaja aku berwudu untuk bisa tawaf, boleh juga. Sengaja aku berwudu untuk menyentuh mushaf Al-Qur'an, boleh juga. Ya, niat pertama tadi mengangkat hadas atau yanwi istibahata, minta boleh, muftaqirin, perkara yang butuh ila wudu, kepada wudu, perkara yang membutuhkan wudu. Yang 4 buah yang kita sebutkan tadi. Itu yang dia niatkan.
Sengaja aku berwudu untuk bisa sholat, atau untuk bisa tawaf, untuk bisa menyentuh mushaf Al-Quran, atau untuk bisa membawa mushaf Al-Quran. Au yanwi fardal wudu, atau dia berniat wudu saja. Sengaja aku wudu yang fardu, tapi harus spesifik, bukan wudu saja. Ada orang wudu sunnah. Nah, sekarang kita niat apa? Wudu yang fardu, fardal wudu. Sengaja aku fardu wudu, sengaja aku wudu yang wajib, wudu yang fardu. Awil wudu faqat. Nah, ini dalam kondisi wudu saja, bisa wudu i'adah. Disunahkan untuk mengulang wudu. Ini bukan wudu untuk mengangkat hadas. Tapi wudunya sah juga. Ya, untuk jaga wudu misalkan. Awit taharata 'anil hadath, atau berniat menyucikan diri dari hadas. Niat bersuci dari hadas. Ya, fa in lam yaqul 'anil hadathi lam yasihha. Fa in, maka jika lam yaqul, tidak berkata dia 'anil hadath, dari hadas, dalam artian dia berniat sengaja aku wudu untuk bersuci saja. Tidak ada disebut dari hadas, lam yasih, tidak sah. Karena bersuci itu luas. Bisa maknanya bersuci dari najis juga kan? Bukan di sini spesifik. Wudu itu tujuannya bersuci dari hadas. Berarti sunnah saja. Sah. Istilahnya kan kalau untuk menjaga wudu, wudunya tadi sudah batal enggak? Nah, kalau enggak batal berarti sahnya sholatnya bukan dengan wudu yang terakhir itu, tapi dengan wudu pertama. Kalau memang belum batal ya. Tapi kalau batal, artinya berwudu atau bersalat untuk menjaga kontinuitas wudunya, kan wudu sebelumnya batal, berwudu kembali kan. Kemudian masuk waktu sholat. Itu i'adah, boleh ngulang wudu. Itu namanya i'adah. Mengulang wudu sunnah. Mengulang wudu. Boleh dipakai itu. Wudu yang awal-awal. Ya, dari maghrib sampai subuh dia enggak tidur, enggak terkentut, enggak ini kan. Wudu awalnya kan batal. Sudah batal, oke. Kemudian untuk menjaga wudu agar selalu dalam keadaan wudu, berwudu kali ya. Berarti memang wudu itu mengangkat hadas. Oh gitu. Iyalah, jangan niat bukan niat menjaga wudu, memang niatnya wudu. Memang niatnya berwudu kan. Ketika dia berwudu niatnya untuk mengangkat hadas. Wa idza nawa ma yu'tabaru min hadhihi niyati, maka jika dia berniat ma yu'tabaru, apa yang dianggap, apa yang sah, mu'tabar ya, berarti niatnya mu'tabar. Min hadhihi niyat, dari niat-niat ini, berarti dia berniat wudu, niat fardu wudu, niat angkat hadas, niat mau salat, wa syaraka ma'ahu, dan dia gabungkan dengannya niat tanazufin au tabarrudin, niat bersih-bersih atau niat berdingin-dingin. Tabarrud itu mendinginkan badan. Jadi dia sambil ngangkat hadas juga berniat untuk mendinginkan badan. Sah enggak tuh wudunya? Boleh enggak gabung-gabungkan niat dalam ibadah? Tanazuf ini bukan ibadah, tabarrud ini bukan ibadah. Ini dua-dua ini adalah adat. Boleh enggak? Sahha wudu'uhu, boleh. Ya. Saya berpuasa, puasa apa? Puasa Senin. Terus apa lagi? Sambil puasa kesehatan. Enak, sambil mencegah asam lambung. Boleh, dapat pahala. Nah, itu niat adalah rukun yang pertama. Wathani, dan rukun yang kedua, perhatikan ya, ada ghuslu, ada ghuslu. Kalau ghuslu itu mandi, kalau ghuslu itu membasuh. Kalau ghuslu membasuh. Kalau ghuslu mandi. Ya bisa jadi. Tergantung juga pemakaiannya. Wa ghuslu jami'il wajhi, dan membasuh seluruh wajah. Seluruh wajah. Wa hadduhu, dan batasnya, batas wajah itu tulan, secara panjang. Panjang wajah itu dari mana batasnya? Ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban wa akhiril lahyaini. Lah, wajah itu apa? Ma baina, sesuatu yang terletak antara manabiti, tempat tumbuh, manbat. Manabiti sya'rir ra'si, rambut kepala. Rambut kepala. Situ. Situ berarti. Mulai dari situ basuh. Ya. Ada yang kaniangnya lebar, ada yang kaniangnya pendek, terserah. Pokoknya manabiti sya'rir ra'si, tempat tumbuh rambut kepala.
Kecuali orang yang awalnya jidatnya pendek kemudian memanjang sampai ke sini. Nah, itu sulah namanya. Nah, itu enggak, itu pakai manabiti sya'ri ketika dia normal ya. Ketika dia normal. Andai. Termasuk misalkan M ya, nah, berlebih risiko. Kalau normal itu, kalau memang dari lahir dia seperti M, itu mesti mesti dibasuh bagian ya. Tapi kalau misalkan tidak, kalau sulah kudian, itu enggak perlu dibasuh. Ada di Komuzer tuh, jangan mau dikulu dulu enak. Nah, itu ya. Mana biti sya'ri ra'si. Itu atas. Kalau bagian bawahnya apa? Akhiril lahyain. Ini 2 tulang rahang. Lahyain. Tulang rahang bawah. Terasu tulang. Wahumal azamani. Dan lahyaini itu keduanya adalah azmani. 2 tulang. Alladhani yang yanbutu alaiha tumbuh di atasnya al-asnan. Gigi. Enak. Ini kan tulang rahang ini tempat tumbuh gigi. Ini tulangnya. Itu batas bawah ya. As-sufla, bawah. Gigi bawah. Nah, makanya perlu diperhatikan nih bagi perempuan juga. Aurat perempuan itu dari mana? Dari sama. Kan kecuali wajah. Standar ya. Nanti di luar sholat, dalam sholat nanti kita bahas ya. Dalam 6 aurat nanti kita bahas ya. Dalam syarat sah sholat. Tempat tumbuh rambut sampai tulang ini saja. Ini aurat. Hati-hati ya. Di perempuan ini aurat. Ya, bagian bawah. Ya, makanya besok-besok pakai ciput ninja ya. Ya, tutup sebagian dagu. Ini lebih aman, Sat, pakai cadar. Ustaz, kenapa Ustaz bilang cadar wajib? Orang haji aja enggak boleh pakai cadar. Ini argumen yang mantap. Ya. Kalau cadar wajib, kenapa pas haji justru enggak boleh? Maka memang kewajiban cadar itu maqasid, bukan asli. Dalilnya bukan dalil asli, tapi dalilnya maqasid. Tujuannya untuk menjaga perempuan. Tapi kalau mu'tamad mazhab Syafi'i, kalau kita ambil pendapat misalkan Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli itu yang mengatakan bahwasanya cadar itu wajib di luar sholat, maka ketika berangkat haji perempuan itu disunahkan untuk menginai wajahnya. Ya, tidak pula wajib. Sunahkan untuk pakai inai di wajah. Tapi bukan inai bungo-bungo ya, memang inai ikut saja. Disembunyikan warna kulit wajah. Ya, jangan bungo-bungo loh, sih ya enggak. Bantu anak pang betul-betul enak. Warnanya ya warna normal ya. Nah, pokoknya untuk menyembunyikan warna wajah. Menyembunyikan warna wajah tujuannya. Itu ada di buku panduan haji Syekh Nawawi Bantani seperti itu. Yang lebih lengkap menyembunyikan wajah itu punya tentara. Tentara. Gomok. Hati-hati ya tuh aurat perempuan nih. Aurat yang sering diabaikan tuh kalau di Indonesia itu ya. Kalau di Indonesia secara umum kaki dan bawah dagu. Kalau di Minang aurat yang sering diabaikan tuh apa? Tangan dan betis. Hanya ditertawakan orang kita di Minang. Iya, baju lengan pendek. Dalam bawah pendek ya. Baju lalu. Lanjut. Wa yajtami'u muqaddamuhuma fi dzaqani. Boleh dzakan, boleh dzaqni. Dan berjumpa muqaddimuhuma bagian depannya di dagu. Nah, ini tulang 2 nih, berjumpa dia di mana fi dzaqan. Berarti secara keyakinan orang dulu ini rahang ini 2 bagian ya. Enggak tahu siapa yang pernah membedah muka manusia. Ini tulang ini 2 atau 1? Ini tulangnya 8 nih mungkin. Bukan cuma 2. Ya, tulang. Wa muakharuhuma fil udhuni, dan muakharuhuma bagian belakangnya, bagian ujungnya fil udhun di telinga. Wa hadduhu ardan, dan batasnya secara lebar, tadi batas panjangnya, sekarang batas lebarnya ma bainal udhunaini, bagian perkara yang antara 2 telinga, antara 2 telinga.
Ini mesti dibasuh juga. Ya, ini mesti dibasuh juga. Nih. Khilaf ulama itu nanti bagian rambut di pelipis ini. Bagian rambut pelipis ini. Ini bagian wajah atau bukan? Kan ini tempat tumbuh rambut. Ini kan khilaf nih jadinya nih. Ini telinga gitu. Ini wajah. Sedangkan rambut yang di sini gimana kira-kira? Ya, rambut yang di sini ini gimana kira-kira? Wajah bukan? Nah, itu rumitnya di situ. Hah? Kalau kita katakan termasuk wajah, kalau kita katakan ini termasuk wajah, berarti ini perempuan boleh terlihat. Ya, nah, itu efeknya. Ya, makanya kita ihtiyat dua-duanya. Dalam wudu kita anggap ini wajah. Dalam aurat kita anggap ini sya'ar. Nah, rambutnya ya, lebih kita dominankan rambutnya seperti itu. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run. Nah, ini perhatikan. Seandainya di wajah ada rambut, kok rambut ikan yang ada 10 macam rambut di wajah laki-laki itu ya. Ini anfaqah, ini syarib seperti itu ya. Ada masing-masing namanya tuh. Ini arid, ini lihyah. Lihyah itu yang di tulang nih saja nih. Sedangkan yang di sini garambeh pipi itu namanya arid. Ini syarib. Ya. Seperti itu ya. Anfaqah namanya. Yang ada orang yang enggak ada ininya enggak. Itulah. Ada sya'rukhat, ada ahdab. Ini 4. Ini ahdab. Ini hajib seperti itu. Ya enggak? Nah, bagaimana hukum-hukumnya tuh? Nah, perhatikan ya. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run, jika adalah di atas wajah seseorang itu rambut, bulu, khafifun aw kathifun, tipis ataupun tebal, mau tipis mau tebal alisnya, mau tipis mau tebal bulu matanya, wajaba isalul ma'i ilaihi, wajib menyampaikan air kepadanya. Tebal bulu matanya, enggak alis, enggak nampak kulit, tetap harus sampai. Ya. Kumisnya tebal, enggak ada cerita. Ya. Hilang tanco sungui Ustaz. Oh, sungui pilihnya enggak terserah. Harus kena. Kulit di bawah bulunya juga ya. Rambutnya kena, kulit ma'al basyaratil lati tahtahu. Bersama kulit yang di bawahnya. Bulunya kena, kulit di bawahnya juga kena. Ada pengecualian. Wa amma lihyatur rajulil kathifatu, dan adapun lihyah, jenggot rajul, laki-laki yang kathifah, yang lebat. Tapi kalau jenggot laki-laki lebat, gimana? Tidak ada kita di sini enak. Kita jenggot-jenggot tipis saja semua. Apa standar lebat itu? Bi allam yaral mukhatabu basyarataha, dengan bahwa tidak dapat melihat orang yang diajak bicara, lawan bicara, basyarataha, kulit di bawahnya. Aduh, jangan ikut tabah, memang tidak nampak kulit di balik itu. Ya. Ketika tebal ya, sehingga tidak nampak kulit di bawah jenggot itu, min khilaliha, dari sela-selanya, fayakfi ghaslu dhahiriha, maka cukup membasuh zahiriha, bagian luarnya saja. Jadi kalau jenggotnya lebat, basuh muka, gini aja. Ya, enggak perlu lu mode-mode ko, tapi ko sunah nanti. Sunah menyela-nyela jenggot, tapi enggak wajib. Yang wajib ya, kalau jenggotnya tebal. Bi khilafil khafifah, lain dengan yang tipis. Gimana kalau kumisnya, jenggotnya tipis? Apa yang tipis itu? Wahia ma yaral mukhatabu basyarataha. Dan dia yang tipis itu adalah ma yaral mukhatabu, apa yang bisa melihat lawan bicara, basyarataha, kulitnya. Nampak kulitnya? Nah, ya. Seperti Ustaz Ilham nih ya. Kita semua. Ya. Ustaz Budi enggak ada di gurambeh pipinya ya. Fayajibu isalul ma'i li basyaratiha, maka wajib menyampaikan air ke kulitnya. Wa bi khilafi lihyati imra'atin wa khunsa, dan lain dengan jenggot perempuan dan khunsa. Khunsa ini bukan bencong ya, banci. Banci itu asli, bencong itu jadi-jadian. Lah, itu bahasa bencong kan. Bencong ini kan semuanya pakai ong-ong, lekong lah, bencong. Ya,
Nah, sekarang kalau misalkan ada khunsa, banci, dia punya jenggot, gimana jadinya? Atau perempuan punya jenggot, itu tidak natural ya. Ya. Maka yang tidak natural gimana? Yang ghalib itu tidak kita yang syaz, yang nadir tidak bisa kita berikan hukuman khusus untuk dia saja tidak bisa. Ya. Fayajibu isalul ma'i li basyaratiha. Maka wajib juga menyampaikan air ke kulitnya. Ustaz, perempuan lahir dengan jenggot, boleh enggak operasi laser permanen hilangkan jenggot? Boleh. Boleh ya. Sunnah. Boleh jadi wajib. Walau kasufa, walaupun tebal jenggotnya. Walaupun tebal jenggot si perempuan tuh. Entah asli itu entah enggak, saya lihat ada perempuan berjenggot. Ada ya? Kumis ya. Nah, ini jenggot, memang kayak orang Pakistan dia. Ya. Tuh mesti disampaikan air ke bagian kulit di bawah jenggotnya itu. Wala budda ma'a ghaslil wajhi min ghasli juz'in minar ra'si. Nah, ini untuk meyakinkan bahwasanya seluruh bagian wajah sudah terbasuh gimana? Wala budda, dan mesti ma'a ghaslil wajhi, bersama membasuh wajah itu apa yang mesti? Min ghasli juz'in minar ra'si. Dari membasuh sebagian dari kepala. Jadi kepala harus kena sedikit. Karena kita tidak tahu ya batasan wajah dan kepala itu. Bagaimana kita yakin bahwasanya seluruh wajah terbasuh? Dilebihkan sedikit. Bagaimana kita yakin bahwasanya seluruh aurat tertutup? Dilebihkan sedikit. Ya. Lutut bukan aurat, tapi lutut wajib ditutup. Untuk apa? Untuk memastikan bahwasanya aurat tertutup. Pusat bukan aurat. Wajib nutup pusat? Wajib juga. Apa wajib nutup pusat? Untuk memastikan bahwasanya bagian bawah pusat tertutup. Sama dengan wajah ini. Man batis sya'ri, tempat tumbuhnya rambut, itu adalah batas wajah. Tapi sebagian kepala tetap harus dibasuh. Apalagi sebagian bawah dagu juga, ya. Warraqabati, dan sebagian leher di sini. Ya, sebagian leher di sini. Bagian leher. Wa ma tahta dzaqan, dan apa yang di bawah dagu, itu juga dilebihkan sedikit. Mesti dibasuh. Itu rukun yang kedua, membasuh wajah. Pengertian membasuh tidak ada di sini ya. Membasuh itu mengalirkan air walaupun dengan satu tetes. Maksudnya walaupun ada yang menetes satu tetes. Tampung air sedikit di sini. Menetes walaupun satu atau dua tetes itu sudah membasuh namanya. Tapi kalau tangan basah diusapkan ke wajah, itu namanya bukan membasuh, namanya mengusap. Itu banyak video-video sekarang tuh, video-video tutorial wudu sekarang tuh. Semprot-semprot, itu mengusap namanya. Sah, membasuh jadi. Ya, makanya yang banyak orang memberikan saran tuh pakai botol maraton ini, yang tutupnya kayak botol sunlight tuh. Ya. Itu sedikit air, seperti itu ya. Ada menetes. Ngalir atau dialirkan, itu baru namanya membasuh. Kalau tangan basah diusap-usap, ya namanya ngusap-ngusap. Bukan membasuh namanya ya. Ini banyak nih orang sibuk manasik haji tapi manasik solatnya kacau balau. Di atas pesawat enggak tayamum tapi pantomim aja, dia pura-pura ada debu aja di pesawatnya. Tak mana pula ada debu pesawat. Mungkin pesawatnya mereknya Adam Air abu gitu. Lagai. Wasal itu, dan yang ketiga ghaslul yadaini, membasuh kedua tangan. Ilal mirfaqaini, sampai siku. Kalau di Muqaddimah Hadramiyah ma'al mirfaqaini, Yaqutun Nafis juga ma'al mirfaqaini, bersama dua siku. Fa illam yakun lahu mirfaqani, kalau dia enggak punya siku, tangannya ada tapi sikunya enggak ada, wallahu alam, mungkin satu aja tulang panjang. Ini iftiradi juga ya, masalah fikih itu kita anggap saja ada kemungkinan orang yang tidak punya siku, bagaimana? Wa'tu biraqat ruhma, dianggap saja kadarnya. Dianggap saja ada kadar siku. Mana yang panjang? Tulang lengan atau tulang tangan? Lengan atas atau lengan bawah yang panjang? Bawah. Karena cecali selain nak labian stik. Yalah lebih pada kurang. Wajibu waslu ma 'alal yadaini, dan wajib pula membasuh barang yang ada di atas tangan. Apa saja yang ada di atas tangan? Min sya'rin, nyatalah dari rambut. Kalau pondok nyatalah dari rambut, enak.
Kalau terjemah sekarang berupa rambut. Wasil'atin, ini kalau di kamus nyata beda ya. Sil'ah ada sal'ah. Sil'ah ini bisul. Kalau sal'ah itu barang jualan. Tapi di kitab-kitab fikih kadang disebut juga sil'ah barang jualannya. Nah itulah. Sil'ah, bisul, butia, enak. Pasuh semua. Wa isba'in zaidah. Dan jari tambahan. Jari orang 5, jarinya 6. Contoh. Enak. Mesti dibasuh juga tuh. Wa adhafira, dan kuku juga tuh. Wa yajibu izalatu ma tahtaha min wasakhin yamna'u wusulal ma'i ilaihi. Dan wajib izalatu, menghilangkan ma tahtaha, barang yang ada di bawah kuku. Ma tahtaha, barang yang ada di bawah kuku. Min wasakhin, dari atau berupa kotoran, yamna'u wusulal ma'i ilaihi, yang menghalangi wusulal ma'i, sampainya air kepadanya. Nah, itu sebenarnya ada khilaf ya antara Imam Ghazali dengan Imam Syirazi terkait masalah kotoran di bawah kuku. Ada pendapat juga yang menyatakan bahwasanya semua kotoran di bawah kuku itu ma'fu atau dimaafkan. Semua kotoran di bawah kuku itu dimaafkan. Itu Imam Ghazali kalau tidak salah. Kalau Imam Syirazi membagi. Kalau kotoran itu berasal dari tubuhnya sendiri, dimaafkan. Kalau kotoran berasal dari luar tubuhnya, tidak dimaafkan. Apa contoh kotoran yang berasal dari tubuh sendiri? Cik duang. Cik duang. Kareh enak. Kayak situ. Itu dari tubuh. Apa contoh lagi? Daki enak. Hitam enak. Atau kotoran di kuku jempol kaki lah enak. Dari nanah sendiri misalkan, dari tubuhnya sendiri, ya itu di bawah kuku, ya gimana lagi. Ya, tapi ada juga pendapat yang kalau Imam Bajuri menyatakan kita pakai saja pendapat paling ringan. Ya, ma'fu mutlak, dimaafkan secara mutlak yang di bawah kuku. Lanjut. Rabi' dan yang keempat, mashu ba'dir ra'si, membasuh sebagian kepala. Membasuh sebagian kepala. Kita sampaikan dulu bahwasanya sebagian kepala itu wajib dibasuh karena dalam mazhab Syafi'i kita pakai dalil apa? Al-akhdhu bil aqal. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Kapan seseorang bisa disebut ngusap kepala? Enggak. Ketika Ustaz nampiling kepala Yahya, ngadu ke guru, enggak. Bu, sabi tempelingnya kepala, yang ditempeling itu seluruh kepala atau sebagian kepala? Ah, tuh. Enggak. Kita sudah disebut membasuh kepala walaupun mengusap kepala walaupun yang kita usap cuma sebagian. Sama dengan itu tadi. Lah siang lah mana lah. Terus ketik siangnya. Ya lah, al-akhdhu bil aqal. Al-akhdhu bil aqal. Standar minimal. Lah bisa disebut itulah jadi itu. Ya, sudah bisa disebut itulah jadi itu. Lanjut. Hanya tadi itu. Ya, jadi mengusap sebagian kepala, mau dia laki-laki ataupun perempuan ataupun khunsa, bencong. Banci, sorry. Bencong enggak ada tuh ya. Zakar laki-laki, unsa perempuan, khunsa, banci. Ini bukan transgender ya. Kalau khunsa itu apa bahasa akhirnya sekarang? Bigender. Memang dua kelamin ya. Dua kelamin ya. Kalau bawaan dia melambai itu Tuh enggak. Tuh mukhannas namanya dalam bahasa Arab. Mukhannas. Buik-buik bencong itu. Kadang-kadang lah dari ketik ada itu. Ya itulah bawaan. Mungkin hormon, Allahu a'lam. Bukan kelainan kromosom ya. Kromosom itu tidak bisa bohong ya. Selama dia laki-laki pasti dia kromosomnya XY. Selama dia perempuan pasti kromosomnya XX. Tidak bisa dibohongi. Tapi hormon bisa jadi. Ya, ada laki-laki yang diminumnya hormon estrogen enak. Atau perempuan minum testosteron enak. Berjenggot dia bahkan. Barik suara jadi bahkan. Ya. Ya, tapi sebanyak apapun dia konsumsi estrogen tidak bisa menghilangkan jakun ya. Jauh.
Tidak bisa dibohongi. Orang-orang ini tidak mau menerima diri mereka sendiri, maka kita jangan terima pula mereka. Nerima diri mereka sendiri aja tidak bisa, kita pula diharapkan untuk nerima mereka. Sorry. Yes. Au mashu ba'di sya'rin fi haddi ra'si, atau mengusap sebagian rambut di batas kepala. Jangan rambutnya panjang sampai ke pinggang, oh sebagian rambut. Tidak ada cerita. Kenapa? Karena itu rambut yang tidak di batas kepala. Rambut yang ada di batas kepala, oke. Wala tata'ayyanul yadu lil mashi, dan tidak harus tangan untuk mengusap. Tidak harus tangan untuk mengusap. Tidak harus tangan untuk mengusap. Bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha. Tapi yajuzu boleh bi khirqatin, dengan secari kain, wa ghairiha, dan selain kain. Boleh dengan kain, boleh tidak dengan kain, boleh dengan tangan. Walau ghassala ra'sahu jaza. Kalau dia basuh kepalanya, boleh. Kalau dia basuh kepalanya, boleh. Kenapa? Karena membasuh itu lebih dari sekedar mengusap. Mengusap ini sekedar isalul balal, menyampaikan basah. Kalau membasuh, imrarul ma', menjalankan air. Itu lebih dari sekedar mengusap. Tapi ini masuk israf ya. Nanti kita bahas itu termasuk makruh ya. Berlebih-lebihan dalam berwudu. Walau wada'a yadahul mablulata, kalau dia letakkan tangannya yang basah, dia letakkan aja tapi dia tidak gerakkan, walam yuharrikha, dan tidak dia gerakkan tangan itu, jaza, boleh juga. Dia taruh saja tangannya tapi tidak dia gerakkan, itu boleh juga. Lanjut. Wal khamisu, dan yang kelima, ghaslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh dua kaki bersama dua mata kaki. Ya, berarti dua mata kaki ini untuk masing-masing kaki ini. Karena kalau kita hitung semuanya jadinya 4 ya. Illam yakunil mutawaddi'u labisan lil khuffaini, jika tidak adalah orang yang berwudu memakai khuf. Khuf. Tahu khuf? Tahu khuf? Masih ingat Ustaz ya? Khuf. Ingat ya khuf? Apa khuf? Sepatu ya. Standarnya apa? Syaratnya? Syarat khuf? Kedap air, tidak tembus air, kemudian nutup sampai mata kaki, kemudian terbuat dari bahan suci. Karet pun boleh. Pokoknya bahannya mesti suci. Kemudian apa lagi syarat selanjutnya? Dipakai dalam kondisi suci sempurna. Kemudian tidak lewat batas waktu, ya nak? Batas waktu untuk mukim sehari semalam sejak awal hadas. Sejak hadas pertama. Kalau bagi musafir 3 hari 3 malam. Makanya. Jadi kapan membasuh kaki ini merupakan rukun? Illam yakunil mutawaddi'u labisan lil khuffain. Kalau orang berwudu tidak pakai khuf. Fa in kana labisahuma, jika adalah dia memakai keduanya, memakai khuf, baca runyo. Wajaba alaihi mashul khuffaini, wajib atasnya mengusap dua khuf atau ghaslur rijlaini, atau boleh juga dia basuh kaki, dibukanya khuf, itu lebih baik. Ya, mengusap khuf boleh juga. Atau membasuh kakinya. Wa yajibu ghaslu ma 'alaihima min sya'rin wa sil'atin wa isba'in zaidatin, sama dengan tangan tadi. Dan wajib pula membasuh ma 'alaihima, apa yang ada di atas kedua kaki itu. Apa saja itu? Min sya'rin, dari rambut, bulu, wa sil'atin, dan bisul-bisul, wa isba'in zaidatin, dan jari tambahan, kama sabaqa fil yadaini, sebagaimana sebelumnya di dua tangan. Tangan juga seperti itu. Kaki ya. Wasadis, dan yang keenam, at-tartibu, tertib, berurutan. Fil wudu'i, dalam wudu. Alama, ay al-wajhil ladhi, perkara yang, bentuk yang, al-wajhi itu bisa jadi kita terjemahkan bentuk ya. Bentuk yang dzakarnahu, telah menyebutkan kami akannya, telah kami sebutkan. Fi addil furudi, ya, dalam batas-batasan hitung-hitungan fardu. Fi addil furudi. Falau nasya tartiba, kalau lupa dia berurutan, lam yakfi, tidak cukup. Lupa dia, lupanya. Walau ghassala arba'ata
Oh enggak, ini arba'atun berarti ya. Walau ghasala arba'atun a'dha'ahu seperti yang kita enggak arba'atun tuh. Itu contoh yang kita sebutkan tadi. 4 orang membasuh, Ustaz. Budi basuh tangan, si Yahya basuh kaki. Ya enggak? Terbayang ya Ustaz ya? Walau ghasala kalau membasuh arba'atun 4 orang a'dha'ahu bagian tubuhnya orang satu orang ini kan masalah tertib nih. Daf'atan wahidatan sekali basuh. Satu orang basuh tangan kanan, satu orang basuh tangan kiri. Atau satu orang membasuhkan tangan, satu orang membasuhkan kaki, satu orang mengusapkan kepala, satu orang membasuhkan wajah. Hal itu dilakukan satu waktu daf'atan wahidatan bi'idnihi dengan seizinnya. Irtafa'a hadatsu wajhihi faqat. Terangkat hadas wajahnya saja. Karena yang lain tidak dilakukan secara tertib. Kalau menyelam bagaimana? Menyelam itu ada 2 pandangan ya. Kalau menyelam itu pandangan yang pertama menyatakan menyelam itu harus selama wudu. Wudu berapa detik kira-kira? 1 menit. Berarti dia harus nyelam 1 menit baru sah wudu. Ada pendapat seperti itu. Ya, tapi kalau yang oleh Habib Ahmad dulu, sama aja mandi. Walaupun cuma 1 detik. Nah, jadi kalau nyelam ya. Kalau basuh seperti tadi enggak sah. Ya, kalau nyelam jadi. Lanjut. Sampai situlah dulu ya. Nanti kita bahas tentang sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu. Itu bedanya dengan Umdatus Salik. Kalau Umdatus Salik itu tuh dia kelebihan juga ya sebenarnya. Dia menyebutkan wudu itu secara kronologi saja. Jadi bergabung antara sunnah dengan rukun. Pokoknya awalnya kita basuh tangan dulu, baca bismillah dulu, bersiwak dulu, kumur-kumur dulu. Jadi dia gabungkan antara sunnah dengan rukun. Untuk praktek lebih bagus itu. Tapi kalau untuk dipelajari, ini lebih bagus. Ya ada kelebihan, ada kekurangan ya. Ibnu Najib Al-Misri. Ibnu Najib ya. Ibnu Najib. Ya. Dulu barangkali wallahu taala alam, mohon maaf kalau ada yang salah dan kurang sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.